tiba-tiba mendudukan Anies sebagai seorang yang berkhianat sama dia gitu kan. Ya kan? Terus dia Karena berkhianat dibilang pengkhianat. Terus dibilang juga musang berburu domba, dan Allah melarang kita untuk bekerjasama dengan orang ini gitu. Ini kan ada kata-kata itu ya? Ada bahwa Allah mendorong kita supaya kita tidak bekerjasama dengan mereka-mereka ini. Ini adalah bahasa yang tidak pernah dipakai SBY sejak saya kenal beliau sejak kasus Pol. Masa depan politik AHY hanya ada di koalisi perubahan ini. AHY tidak akan pernah menjadi presiden jika dia meninggalkan Anies Baswedan dan koalisi perubahan. Jadi memang Anies ini rugi kalau dia, rakyat Indonesia rugi kalau dia tidak jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Jadi semua tamu saya gebrak ya. Sahabat RH sekalian, saya sudah lama berjanji dengan beliau ya. Tetapi memang momentum ya kan. Nah, ini momentumnya sangat tepat ya. Kemarin saya buat video beliau ya, soal minta SBY cabut kata-kata pengkhianat buat Anies Baswedan. Tapi tentu kita tidak akan bicara soal itu saja, tapi bicara juga soal afiliasi beliau. Beliau ini P3, tapi dan dari koalisi KIB. Kalau KIB sono bubar, KIB ini masih bertahan. Habil Marati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa saya bilang Bro Daeng? Karena beliau juga berasal dari Bugis ya. Dari Sulawesi lah. Sulawesi ya. Tenggara. Sulawesi Tenggara. Kendari. Tapi suku Bugis enggak? Bukan, tapi sana banyak Bugis juga lah. Tapi Bro bukan suku Bugis ya? Bukan, Muna. Oh, Muna. Suku Muna. Muna dulu saya pernah itu pemilihan bupati. Muna saya sempat jadi lawyer juga. Sekitar MK kan? Iya. Betul. Betul. Makasih. Nggak jadi saya bilang Bro Daeng, Bro Habil aja ya. Jadi Bro Habil Marati, kalau ingat Habil dan Kobil. Habil ini adalah orang baik, tapi mati. Tapi dalam KIB tidak mati. KIB yang sana mati, KIB hidup terus. Jadi beliau ini pertama bendahara umum Partai Persatuan Pembangunan dari 1999 sampai 2004. Era Hamzah Hassan. Yang kedua, sekarang ini beliau ini adalah inisiator ketua umum KIB. KIB itu kuning, hijau, biru. Yaitu relawan Anies Baswedan yang berasal dari 3 partai. Masa P3, Masa Golkar, dan Masa PAN. Makanya dibilang kuning, hijau, biru. Kalau KIB sono bubar, KIB sini makin mantap kelihatan. Dan solid. Bro Habil, terima kasih sudah datang ya. Terima kasih, Raffi. Tadi saya nggak jadi bilang Daeng kalau ternyata dari Muna. Saya kemarin memuat komentar Bro yang sangat keras terhadap SBY soal kata-kata berkhianat itu. Apa yang ingin Bro sampaikan dalam kesempatan live ini? Ya, terima kasih Bro Refli ya. Iya. Begini kita mengenal SBY ini adalah
di dalam memberikan statementnya selalu dia memilih artikulasi kata-kata yang halus, terukur, Ya. ya kan, dan adem ayem, Ya. ya kan. Tapi kasus ini saya sangat kaget, kok begitu reaktif, kan, begitu reaktif dan emosional. Tiba-tiba mendudukan Anies sebagai seorang yang berkhianat sama dia gitu kan, ya kan. Terus dia Karena berkhianat dibilang pengkhianat, terus dibilang juga musang berburu domba, ya. dan Allah melarang kita untuk bekerjasama dengan orang ini gitu. Oke. Ini kan ada kata-kata itu ya? Ada bahwa Oke. Allah mendorong kita supaya kita tidak bekerjasama dengan mereka ini. Iya. Siap. Ini adalah bahasa yang tidak pernah dipakai SBY sejak saya kenal beliau sejak Kasospol. Oke. Ya, Sejak Kasospol ya. Abri. Oke. Ya, jadi Iya. pilihan kata-katanya itu, artikulasi bahasanya itu sopan santun sehingga dia dibela oleh rakyat ketika Taufik Kemas almarhum mengatakan jenderal tamang kanak-kanak. Oke, ya. Ya kan? Gitu, ya. Sampai sabarnya gitu. Tapi Tahun 2003 lah 2003. itu ya. Ya, 2003 2004 ya. Tapi kemarin hilang artikulasi itu menjadi bahasa menyerang kan? Iya. Ya kan? Nah, ini yang saya mendudukan persoalan bahwa ini tidak benar. Bahwa Anies itu tidak pernah berkhianat pada Demokrat, SBY, AHY. Oke. Itu form. Oke. Kita tahu benar posisinya, Silakan ya selesaikan kan? dulu baru saya nanti. Jadi, nah, pilihan kata-kata inilah yang teman-teman di KIB itu tidak bisa menerima, ya kan? Karena kami adalah KIB yang pertama kali mengunjungi AHY di Demokrat itu waktu, Iya. ya kan? Meskipun pada akhirnya Nasdem malas pada kami, Iya. karena kenapa KIB berkunjung ke AHY kan? Iya. Tapi karena kami menangkap signal bahwa sejak Februari itu tim 8 menggodok nama-nama cawapresnya Anies. Oke. Dan diberikan kewenangan oleh masing-masing partai Iya. untuk menggodok nama masing-masing. Dan itu saya monitor, itu perjalanannya dari day to day itu AHY, ya kan? Agus Harimurti kan? Iya. Nah, jadi artinya bahwa Anies itu dari segi mana dia melakukan pengkhianatan pada SBY, Demokrat dan AHY. Iya. Makanya kami minta dicabut. Kenapa? Karena ini kan tidak pada tempatnya menempatkan kata-kata pengkhianat itu pada Anies Rashid Baswedan. Oke. Ya. Yang kedua, apa ya sesungguhnya yang membuat kegelisahan Demokrat dan SBY maupun AHY terhadap kasus ini, perjalanan ini kan? Ini kan proses politik. Iya. Kan? Proses politik itu belum tentu akan menghasilkan fakta politik yang sama dengan prosesnya, bisa berbuah. Iya. Ya kan? Nah, di dalam kondisi ini, dalam konteks ini yang saya lihat bahwa saya hakul yakin, Saya mohon maaf bro, ini HP bro hidup nggak? Anunya, getarnya? Nggak ya? Oke. Oke. Nah, di dalam konteks ini saya melihat bahwa SBY mendapatkan informasi tidak utuh dalam proses ini, Oke. ya kan? Oke. Ini saya curiga, ya bisa saja adalah orang-orang Demokrat yang tidak sependapat juga jadi akhir jalan menjadi cawapres. Jangan salah, saya juga punya kontak di dalam internal Demokrat bahwa ada juga yang tidak sependapat akhir jadi cawapres. Ada loh. Oke, jadi mereka menganggap belum saatnya. Belum mungkin. saatnya. Oke. Ya kan? Jadi ini sesuatu yang tidak diketahui mungkin Demokrat. Oke. Ya. Tapi begini, bro ya, coba kita anggap saja saya ini pihak Demokrat, anggap saja gitu ya. Kan ada surat yang mengatakan bahwa Anies melamar AHY, kan begitu. Kemudian tim 8 sepertinya sudah menetapkan AHY. Sebelum naik haji sudah selesai itu, Anies mengatakan sudah, kita nggak usah lagi bicara tentang godok cawapres, langsung strategi dan lain sebagainya. Udah nggak usah debat lagi. Oke. Dan terkesan memang AHY memang siap untuk ditunjuk sebagai cawapres. Tapi di perjalanan sepertinya Nasdem tidak sepakat, kan begitu? Iya. Nah, saling kunci kan? Kalau misalnya Nasdem nggak sepakat, nggak sampai threshold. Demikian juga Demokrat lari, nggak nyampe threshold. Tiba-tiba di tengah jalan itu, di tengah kebuntuan komunikasi itu,
muncul Caimin. Dan terkesan diam-diam saja, tidak ngajak PKS dan Demokrat dalam menetapkan Caimin. Ya. Jadi gimana? Jadi begini ya, apa namanya tadi kita dulu membahas soal personal letter daripada Anies ya, ya kan? Jadi bagaimana mungkin Anies dikatakan pengkhianat? Bagaimana mungkin Anies dikatakan musang beburu domba? Ya kan? Pertama adalah cita-cita dan keinginan Anies Rashid Baswedan telah di-deliver kepada AHY, kepada SBY, yaitu menjadikan cawapres. Ya. Dan itu sejak awal proses itu Anies form dengan AHY untuk cawapres ya. Makanya kalau kita lihat Anies itu bolak-balik ketemu SBY, ketemu AHY, jarang ketemu PKS kan? Iya. Itu artinya bahwa dia form. Bahkan ke Pacitan semua berapa kali itu? 3 kali kan? Sudah sampai diskusikan tanpa melibatkan Nasdem, tanpa melibatkan PKS kan? Diskusi di Pacitan berhari-hari kan? Naik mobil dia sana kan, ketemu SBY, ketemu AHY, dia diam tengah malam juga. Ini adalah langkah-langkah bahwa Anies itu benar serius mau deliver. Yang jelas ada satu malam di mana para relawan kumpul, ada peresmian kantor relawan, Anies harusnya datang ke sana, tapi dia memilih ke Pacitan. Pacitan, iya itu benar, iya betul. Kalau nggak salah bukan acara halal bihalal relawan. Oke, iya. Iya di Situbondo. Oke. Iya kan? Oke, enggak di Jakarta juga waktu itu. Iya betul. Yang terakhir. Bukan Situbondo, kantor Situbondo, kantor relawan Situbondo. Oh iya. Jadi tidak ada indikasi Anies itu berkhianat. Sorry, maaf. Jadi saudara sekalian, di Indonesia kantor relawan di Jakarta tuh ada Situbondo, Brawijaya. Jadi Situbondo itu nama jalan, bukan nama daerah. Bukan nama daerah. Okay. Jadi Anies itu tidak ada indikasi mengkhianati komitmen dengan AHY untuk cawapres. Deliver, form ya, di finish. Yang kedua, Anies juga membuktikan membentuk tim 8 yang masing-masing anggotanya 2 orang dari Demokrat, 2 orang dari PKS, 2 orang dari Anies, 2 orang dari Nasdem. Ini bekerja berbulan-bulan menghasilkan satu nama. Dari sekian nama tentunya kan, AHY jadi cawapresnya. Artinya apa? Anies 2 kali deliver. Ya kan? Melalui tim 8, melalui tindakan dia. Dan yang terakhir adalah personal letter. Personal letter, kan? Personal letter ini bukan lagi letter of intent, tapi letter appointed. Ada kan itu? Kan? Yang beredar kemana-mana itu namanya bukan lagi letter of interest, tapi letter of appointed. Ya kan? Meminta mendampingi dia kan? Kan? Itu berarti kan deliver. Tapi jangan salah, surat Anies ini pribadi. Bukan institusional. Bukan Nasdem, bukan selama koalisi. Nah, pribadi itu artinya saya telah memberikan asesmen kepada Anda, memberikan legalitas, standing legalitas supaya Anda gunakan ini untuk lobby Nasdem. Tapi kan nggak dilaksanakan. Bahkan yang terjadi saling sahut menyahut. Nah, ini adalah mengejek, saling bukan artinya pada posisi Selasa malam atau Kamis malam itu sesungguhnya koalisi nggak ada lagi, nggak ada bersepakat. Ya kan? Kalau tidak bersepakat lagi koalisi oriented kepada kepentingan orang banyak, maka dia menghitung bahwa tentu dia akan memilih feelingnya Surya Paloh dibandingkan yang lain. Kenapa? Kenapa dia lebih memilih feelingnya Surya Paloh daripada yang lain, daripada misalnya ada SBY? Pertama adalah Nasdem ini membuktikan diri dia rela keluar dari zona nyaman untuk mendukung Anies. Lah iya kan, ini jelas. Jadi kalau Anies meninggalkan ini pengorbanannya Nasdem, dia bisa diuji orang banyak. Nah, jadi tentu ini pilihan Anies ini adalah dalam rangka pilihan untuk menyelamatkan gerbong orang banyak. Kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat. Artinya kan sederhananya adalah Nasdem dan Demokrat tidak bisa dipertemukan untuk cawapres. Jadi begini, koalisi partai 3 ini bersepakat capres. Cawapres nggak sepakat. Kan sepakat. Ini harus dipahami. Begitu tidak sepakat, bubar. Karena saling mengunci. Nah, begitu ada tawaran baru PKB cukup.
Cukup dan tentu ini lobby-lobbynya Surya Paloh sama Muhaimin bukan baru kemarin sore. Iya, iya. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan juga. Bukan dadakan ini, tapi ada reserve. Artinya begini, kalau misalnya bro ya, begitu Anies katakan, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Mungkin Anies disodorkan oleh Surya Paloh. Nih Bung Anies, ini ada Muhaimin mau bergabung, kan begitu misalnya ya. Menurut Anda, Anies itu ketika dia memilih mengiyakan itu, dia dalam kondisi yang terpaksa atau dalam kondisi yang sebenarnya perhitungan politiknya kayaknya bagusan ini? Oh tidak. Anies sebelum ketemu Surya Paloh jam 10 malam itu, 10 malam hari Selasa. Iya. Hari Selasa. Tanggal 25 ya? Tanggal 25 itu. Iya. Hari Selasa itu Anies di briefing dulu sama timnya dia, Sudirman Said dan Mas Dadang. Iya. Itu di briefing. Dadang Juliantara. Dadang Juliantara. Nah, itu sama sudah di briefing. Posisi seperti begini. Bahwa menurut Pak Sudirman kepada saya, bahwa itu Demokrat sudah dalam posisi untuk mencari opsi lain. Oke. Jadi sudah gonjang-ganjing ya. Hanya PKS yang diam. Oke. Ya kan? Tapi antara Demokrat dan Nasdem ini sudah berbeda pilihan cawapres. Oke. Nah, meskipun di dalam nomor 3 atau nomor 4 di dalam piagam perjanjian pernyataan bersama itu bahwa Anies diberikan kewenangan, itu kan hanya asesmen. Iya. Bukan keputusannya Anies. Nanti diam keputusannya oleh koalisi lagi kan. Artinya tetap saja dikembalikan ke tiga partai itu. Bukan berarti Anies menang-menang memilih keputusan, tidak bisa. Dia secara real politik kita paham kan. Dia dikasih kewenangan tapi real memutuskan. Real politiknya kan harus persetujuan keputusannya di dalam koalisi. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa justru Demokrat inilah diberikan peluang oleh Anies tidak mampu digunakan legitimasi ini untuk meyakinkan Surya Paloh. Oke, paling tidak ketika Anies punya preferensi ke AHY, harusnya lobby. Iya, AHY dan SBY gagal melobi meyakinkan Surya Paloh dan melobi Surya Paloh. Ini kan persoalan. Iya. Nah, sekarang itu berarti masalahnya komunikasi politik yang mampat ya. Mampat dan tidak ada putusan. Kenapa? Tidak ada putusan. Tidak ada putusan. Ya, kalau SBY Demokrat mempertahankan AHY, sementara di last minute Nasdem ini belum memunculkan nama Muhaimin sebelumnya, belum munculkan. Nanti Selasa malam baru dia ini sama Muhaimin. Nah, di sana Demokrat dia sudah susah dihubungi sama Anies. Oke. Jadi sesungguhnya ini hanya terjadi miscommunication. Oke. Artinya ada misli yang hilang. Karena mungkin masalah waktu, jam 10 malam sudah tidur semua. Tapi begini, bro. Kita tahu ya bahwa itu sepertinya ada miscommunication ya. Bisa miscommunication memang atau communication yang nggak dibuka lagi. Saya curiga SBY maupun AHY sudah menangkap berita informasi bahwa malah Selasa malam itu telah diputuskan Caimin, sehingga dia menutup komunikasi dengan Anies. Itu asumsi saya. Asumsi saya. Artinya kenapa sih selama ini berkomunikasi dengan AHY itu sampai jam 10 malam ada, tapi ketika Selasa malam nggak bisa dihubungi. Artinya SBY, Demokrat maupun AHY sudah mendapatkan informasi bahwa Nasdem Surya Paloh telah memutuskan cawapresnya Anies adalah Caimin. Jadi ketika Pak Sudirman mengkontak Nasdem, mengkontak AHY, sudah nggak direspon karena mereka pasti informasi sama. Mengontak Demokrat. Iya, mengontak Demokrat. Sudirman mengontak Demokrat, peluncurnya AHY kontak, nggak ada jawaban, tertutup semua. Artinya apa? Bahwa mereka sudah berpikir bahwa informasi Sudirman ini adalah pasti akan sama dengan informasi yang mereka terima langsung dari Surya Paloh. Tapi again, kenapa masuknya Muhaimin itu nggak dibicarakan dengan tiga koalisi itu? Tiga anggota koalisi. Kan mereka kan katanya punya hak yang sama itu. Punya hak yang sama dalam capres, Mas. Bukan dalam cawapres ya. Dalam capres memiliki hak yang sama. Jadi saya katakan capres itu final dan binding. Capresnya Anies itu Demokrat, Nasdem, PKS legal binding. Ya kan, no free discuss. Sekarang yang jadi persoalan kan buat cawapres. Ya kan. Nah,
cawapresnya ini saya pernah bicara sama AHY, KIB, ketemu di Demokrat kantornya, bahwa bila ada cawapres yang di luar dia lebih bagus dari dia akan terima. Itu kata-kata AHY. Menurut bro, Muhaimin lebih bagus atau lebih buruk? Dari segi usia, dari segi pengalaman politik, tentu Muhaimin lebih matang. Lebih matang karena dia sudah pernah menjadi menterinya bapaknya ketika di RSBI kan, dan jadi anggota DPR waktu itu. Ya saya kira dari segi jam terbang politik, Muhaimin lebih memiliki jam terbang dibandingkan AHY. Ya kan? Tapi kan image Muhaimin kan buruk di mata publik. Ya, memang itu kata mata publik, tapi jangan salah, Muhaimin ini ketua partai PKB yang sudah 15 tahun dan selalu menempati nomor 3. Ya nomor 4 lah. Nomor 4. Nomor 3 nomor 3 kan? Nomor 5. 1 PDIP, 2 Golkar, Gerindra, kemudian Nasdem, kemudian baru PKB. Karena PKB 58 kursi. Oh ya, berarti nomor 4. Iya, nomor 4 dengan tantangan begitu. Nomor 5 kan? Nomor 5 dengan tantangan yang begitu tinggi kan? Disuka macam-macam kan? Ya kan? Di tengah NU juga pecah kan? Tapi survive. Oke. Ya kan? Dan KIB ini Mas Rafli Harun sudah berjalan di Jawa Timur berbulan-bulan. Itu kami tahu posisinya PKB itu dan Muhaimin kuat, khususnya di kalangan santri dan anak muda. Oke. Ya kan? Ada namanya Gus Kausar, Gus Idam, itu masanya ratusan ribu orang, solid sih dia. Ya kan? Jadi artinya apa saya katakan bahwa semestinya dengan ditunjuknya oleh Cak Imin sebagai cawapresnya Anies, itu sesungguhnya juga menguntungkan SBY. Kenapa? Karena saya punya feeling politik. Cak Imin ini lebih loyal kepada SBY dibandingkan yang lain. Kenapa? Ya, dia dibantu banyak tentang PKB-nya kan. Oke, waktu zaman sama saya. Iya kan? Itu dia dibantu banyak dengan SBY. Bahkan dia termasuk menterinya SBY kan? Iya. Dan ketika SBY jadi 2 periode, itu menteri tenaga kerja selalu dari PKB. Ya pertama adalah satu itu sekarang Ida Fauzia kan? Yang pertama dulu. Muhaimin, terus satu lagi yang Hanif Dakhiri. Itu sebelumnya, itu kan zaman Jokowi kan? Iya. Satu lagi si Suparno. Oke. Ya, itu juga dari PKB. Baru Ahmad Dakhiri kan? Nah, jadi feeling politik saya Muhaimin ini adalah bisa dimasukkan sebagai anak didik daripada SBY. Jadi artinya dia lebih utang jasa pada SBY. Pasti. Jadi artinya apa? Artinya apakah AHY, apakah Caimin sama-sama orangnya SBY juga gitu. Iya. Sama-sama dibesarkan oleh SBY. Oke. Kita bicara tentang kemarahan ya. Menurut Bro, ini kemarahannya bakal permanen? Artinya break up bener-bener ke Prabowo atau sebenarnya masih ada peluang untuk balik kayaknya? Begini, Demokrat ini mengalami di destroyer sama muktamar luar biasa yang di Sumatera Utara itu kan? Iya. Itu waktu kan belum ada calon capres kan? Iya. Tujuan dulu Demokrat mau diambil alih kan dulu itu. Iya. Itu kan untuk mencegah agar terjadi hanya 2 pasang. Iya. Iya. Kan? Iya. Maka Demokrat dimatikan. Iya. Ya kan? Ikan ini tujuan skenario ya. Iya. Nah, tapi mestinya ketika Demokrat selamat dan juga kemarin terakhir selamat dari Eman selamat juga, itu mestinya ini digunakan oleh AHY sebagai untuk belajar secara pematangan politik. Iya. Kan? Ya. Bung Refli, saya sudah lama di politik. Jadi masa depan politik AHY hanya ada di koalisi perubahan ini. Oke. Kan? AHY tidak akan pernah menjadi presiden jika dia meninggalkan Anies Baswedan dan koalisi perubahan. Kenapa? Karena di koalisi perubahan ini bersama dengan ini 3 anak muda ya. Iya. Anies, Muhaimin,
dan AHY. Iya. 3 anak muda sekarang adalah era emasnya mereka. Iya. Nah, ini dengan usia 50-an tahun semua. ya, tapi dua sudah punya pengalaman politik. Iya. AHY kan AHY masih 40 tahunan. 40 tahunan kan. Iya. Jadi ini adalah koalisi perubahan ini adalah merupakan kapitalisasi politik masa depan AHY. Jadi AHY tidak akan pernah menjadi presiden bila dia meninggalkan koalisi perubahan, bila dia meninggalkan Anies Rashid Baswedan, bila dia tidak bergabung dengan Muhaimin Iskandar hari ini. Kenapa? 2034 nggak ada lagi generasi emas kecuali emas eranya AHY. Oke. Ya kan? Iya. Ini fakta politik. Iya. Nah, inilah yang saya sayangkan. Mengapa ada keluar kata-kata yang sangat tidak pantas? Karena ini adalah menghilangkan kepercayaan, menghilangkan pertemanan dengan Anies. Anies telah membangun pertemanan dengan AHY berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Iya. Ya kan? Jadi mestinya ini kan dipelihara. Jadi kaptif politiknya AHY hanya akan terjadi bila dia konsisten berada di koalisi perubahan. Oke, let's say sekarang ya kita belum tahu keputusannya, tapi kalau buru-buru itu bisa cepat dia mengambil alih ke koalisi lain. Begini, di koalisi perubahan dia bisa menegosiasi kan sebenarnya kan. Di tempat lain saya kira belum tentu juga Prabowo tiba-tiba ngasih cawapres kan, karena Prabowo kayaknya nunggu perintah Pak Lurah kan, kira-kira siapa yang dijadikan cawapres. Ke Ganjar kayaknya agak sulit dengan PDIP karena ada sejarah antara SBY dan Megawati. Sulit. Jadi begini, jadi tidak ada pilihan sebenarnya ya. Di samping tidak ada pilihan juga bahwa style politik daripada Demokrat ini dia selalu independen. Dulu ketika Anies head to head dengan Ahok, dia memilih independen. Ketika juga Demokrat mendukung Prabowo, dia nggak aktif. Pokoknya 2014, 2019 dia nggak aktif. Nah, ini saatnya. Kalau dia tetap bersama-sama dengan Anies Muhaimin di koalisi perubahan, dia bisa berinteraksi dengan santri, bisa interaksi dengan orang-orang yang pendukungnya Anies, bisa berinteraksi dengan milenial, kan? Jadi ini proses perjalanan politik dan ini akan menghasilkan kapitalisasi politik AHY. Oke. Karena ya disitulah ceruk pasar dia kan sebenarnya. Iya itu. Jadi cuma sayang sekarang bagaimana The Three Musketeer gitu kan. Sekarang bagaimana caranya mendinginkan suasana kebatinan Anies. Oke. Dengan kata-kata fitnah itu, saya yakin Anies terluka. Meskipun dia tidak juga, ini orang pesahabat. Dia sudah punya kekebalan ketika di DKI, di fitnah macam-macam. Dia sudah kebal. Tapi kalau seorang mantan presiden yang selama ini kita kenal memiliki artikulasi, tata bahasa yang begitu enak didengar, santun, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata bermusa berbulu domba, pengkhianat, Allah tidak mengizinkan kita. Ini menurut saya harus dieliminir dan dibersihkan di dalam keintiman dengan sesama koalisi perubahan. Oke. Nah ini menurut saya. Jadi gini, tapi bro ya, kalau saya misalnya pernah berpendapat, berpendapat, kan nggak mungkin orang marah yang kemudian disuruh balik gitu kan. Kan orang marah itu harus dibujuk tuh. Saya membayangkan AHY yang bisa membujuknya Anies sendiri kan. Misalnya dia Anies legowo ya kan, walaupun dibilang pengkhianat. Tapi kemudian dia berusaha buka komunikasi dengan AHY, paling tidak dengan AHY dulu kan? Ya. Kemudian menyepakati hal-hal tertentu, tentatif karena harus dibicarakan dengan di koalisi. Koalisi dan kemudian dibicarakan juga dengan SBY kan kalau in case dalam kasus AHY. Itu kan harusnya kan begitu. Karena kalau misalnya Demokrat tetap stay, peluang menangnya kan lebih gede. Sangat. Dan di samping peluang yang menang lebih gede dan peluang AHY juga sebagai pemimpin yang akan datang makin besar peluangnya. Oke. Ya kan? Asal dia sabar. Politik itu juga adu kesabaran, bukan adu peluang. Karena usia dia kan masih 40 tahun. Iya, baru 45 tahun. Jadi 5 tahun ke depan pun masih 50 tahun. Jadi sebenarnya skenarionya kalau misalnya Anies 2 periode, dia akan datang. Pada 2029 tidak menutup kemungkinan kalau Anies insya Allah terpilih, mungkin 2029 wakilnya di AHY.
Ya. Mungkin Muhaimin calonkan diri sendiri kan, kita Ya. nggak tahu. Ini kan semua perjalanan politik. Jadi politik itu tidak hanya melihat opportunity aktual sekarang, tapi juga masa depan juga Ke dilihat. depan, ya. Itu menurut saya. Oke, Nah, oleh karena itu bro, saya yakin Anies tidak menendam kalimat ini. Oke. Jadi saya yakin Anies akan mungkin akan mencari waktu untuk menemui AHY dan menemui SBY. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hal juga yang perlu dipahami bahwa ini kan hanya terjadi miscommunication. Jadi artinya untuk menghilangkan tuduhan bahwa Demokrat itu memaksakan kehendaknya untuk AHY, kalau tidak dia keluar. Itu harus hindari bahasa itu. Oke. Artinya dihindari. Jadi untuk menghindarkan kalimat ini, untuk menghindarkan tesis ini, maka AHY Demokrat tidak boleh meninggalkan koalisi perubahan. Oke. Ini demi masa depan dan karir politiknya dia. Bro ya, kita bacakan komentar sobat RH ya, biar kita objektif juga. Undang juga orang-orang yang tadinya dukung Anies dan perubahan, tapi karena AHY gagal jadi cawapres malah menyerang balik seperti Ahmad Hosinuddin, Edi Mulyadi dan Rocky. Kami ingin tahu argumennya. Oke, ya itu berarti kan dia nyuruh saya ngundang kan? Ya. Oke. Kami kaum santri NU Kultural siap memenangkan Anies Muhaimin. Tapi by the way, Bro Habil NU juga. Oh, NU. Oke. Ini NU garis keras atau garis lembek? Kita NU kultural. Kultural. NU kultural bukan struktural. Bukan, ya? kultural. Kultural ya. Siapapun wapresnya pokoknya amin 2024. Saya khawatir nanti agak bingung kita nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nanti orang berubah bukan amin lagi ya. Oke. Sebelumnya bro, saya ingin bicara sedikit soal KIB ya. Kok KIB ini menurut Anda kelompok sempalan atau kelompok mainstream? Karena gini, KIB itu kan gabungan dari pendukung Anies yang berasal dari P3, Golkar, PAN. Golkar PAN ke Prabowo, P3 for the time being untuk sementara waktu ke PDIP. Iya, sementara waktu PDIP. Ya, karena bisa jadi berubah. Bisa jadi Anda bukan lagi kelompok yang dianggap sempalan, bisa jadi mainstream. Mainstream. Iya. Tapi sejauh mana KIB itu memiliki kekuatan? Ini KIB yang kuning, hijau, biru. Jadi KIB itu adalah saat ini kami dapat informasi dari masyarakat itu lebih aktif dibandingkan dengan partai pendukung. Oke. Ya di grassroots ya. Kita bicara tingkat elektoral. Ini P3 saja atau PAN juga? KIB sama. Oh sama semuanya. KIB kita sebut nama KIB. KIB oke. Jadi Bro Refli. Iya. Ketika ada gonjang ganjing UI akan mengundang atau BEM UI mengundang 3 capres masuk kampus. Tiba-tiba visi UI juga mengundang Anies masuk kampus. Kami telah melakukannya sejak April tahun lalu. April lalu. Iya. Kami sudah masuk di UNS. Oke. Kami sudah masuk di Erlangga. Iya. Kami sudah masuk di Muhammadiyah Solo. Kami masuk Muhammadiyah Semarang. Kami masuk di UIN Semarang. Kami sudah masuk kita 20 kampus. Termasuk kemarin yang ribut-ribut dengan Erlangga, di Erlangga itu. Iya. Iya, itu ribut. KIB juga. KIB ya? juga. Oke. Rocky Gerung juga di Jogja. Iya. Ngopi. KIB juga. KIB ya? juga. Ngopi itu artinya ngobrol perubahan Indonesia. Ngopi. Oke. Ya kan? Itu kita punya trademark. Iya. Ya kan? Kita masuk di kampus-kampus itu. Kita sudah tahu apa mahasiswa aspirasinya apa. Iya. Jadi kami sudah mendobrak. Kami masuk di Jombang namanya Universitas Darul Ulum. Iya. Gitu agak Saud Simoran, ada Rocky Gerung, semua pakai sarung, melantai dengan santri. Itu sangat luar biasa. Jadi Kenapa nggak ngundang Refli Harun? Katanya Refli sibuk, lagi Al Azhar terus. Enggak dong, saya udah bilang nggak apa-apa diundang. Nanti kita undang di Gajah Mada, UGM. Oke, boleh. Kan? UGM ini tanggal 8. Itu kan alma mater saya. Ya, tanggal 8 UGM. Oke. Jadi kami sudah mendobrak itu. Iya. Kami tahu kenapa itu mahasiswa diam
rupanya mereka terikat dengan KIP, Kredit Indonesia, Kartu Indonesia Pintar. Oke. Kami dapatkan itu. Oke. Jadi tanya ada Pak, kalau kami bicara kita punya KIP nggak dicabut nggak? Oke. Jadi ini yang harus yang kami temukan dan kami sampaikan kepada Anies, ini tolong disampaikan bahwa ini nggak benar. Ya, kemarin di Semarang kemarin ada terjun payung KIB juga bikin itu, kita undang. Nah di Semarang sanalah kami mulai curiga. AHY nggak hadir. Oke. Tanggal 20 Agustus. Kemarin 21 Agustus. Iya. Tanggal 20 Agustus hari Sabtu, hari Minggu itu. Itu AHY nggak datang. Iya, dia kirim kan deklarasi KIB di Semarang kemarin ya. Yes. Iya. Itu ketua presiden PKS datang. Iya. Wakil ketua Nasdem datang, Ahmad Ali. Iya. Terus Demokrat mengirim salah satu siapa namanya bendahara tuh wakil ketua, lupa saya. Biasanya AHY kan Dia paling hadir. rajin. AHY paling rajin. Paling rajin. Rupanya dia katanya ada acara di Pacitan. Oke, pokoknya no freelance, tidak ada makan siang gratis. Saya curiga ketidakhadiran beliau itu sudah mulai mendapatkan informasi yang seperti itu. Oke. Jadi KIB itu menjadi pendobrak di bawah. Tapi bro nggak dipecat sama P3? Ya mana berani kita dipecat, kita senior daripada mereka. Kan? Kecuali saya menjual partai, saya tidak menjual partai. Oke. Saya justru ingin Part 3 ini tetap eksis. Oke. Karena bisa diadu ya antara suara elit dan suara grassroots ya. Nggak bunyi di bawah. Oke. Ya kan? Oke, elit nggak bunyi di bawah ya? Elit nggak jalan nggak. Okay. Jadi saya begini, saya temukan di Semarang, ya Bung Revi ya. Yeah. Bro Refli Harun, bahwa selama ini mengatakan bahwa Jawa Tengah itu adalah milik PDIP. Ya, kandang banteng. Kandang banteng. Ya. Enggak juga, itu mitos. Oke. Itu mitos. Jadi kelemahannya P3 dulu itu tidak memelihara konstituennya. Oke. Kalau PDP memelihara konstituennya. Oke. Ya kan? Dan ini harus P3 perbaiki menurut saya. Artinya dengan adanya kehadiran PKB dan Caimin menambah daya gedor dong. Sangat. Okay. Sangat, dan sekarang KIB telah memetakan untuk Jawa Tengah dengan 6 keresidenan. Oke. 6 keresidenan kami akan memulai pertengahan bulan September ini untuk melakukan konsolidasi satu desa 10 orang. Per kabupaten, kumpul 5 per 10 kabupaten, 15 kabupaten. Ini adalah kita ingin arahkan perubahan. Kita ingin membawa KIB ini menjadi mitra strategis daripada Anies Baswedan. Karena tidak mungkin masyarakat bisa ketemu langsung presiden bicara, tapi melalui KIB sebagai jembatan Masnya, kami menyampaikan kepada Anies bahwa kemiskinan itu jangan lagi dipelihara. Ya kan? Jangan dipelihara, karena kalau dipelihara tambah gede nanti. Tambah gede dan dapat dimasuki ideologi lain. Itu bahaya. Ya, coba kita bacakan lagi bro ya. Kemudian Demokrat masuk, Nasdem dan PKB keluar, Anies jadi penonton. Pilih mana? Ayo ya. Maksudnya Demokrat masuk, Nasdem dan PKB keluar. Mungkin PKB masuk kali, Nasdem keluar. Nah, maksudnya Demokrat masuk lagi, tiba-tiba PKB dan Nasdem kemudian keluar. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kan nggak bisa nyalon Aniesnya jadi ya. Iya. Gitu. Kemudian Pak Refli Harun, saya orang Jatim dan harus diakui stigma negatif di sini kepada Anies terkait kadrun, HTI, FPI, HRS, intoleran, Wahabi memang sangat parah. Bahkan keluarga saya alergi dukung Anies karena itu. Oke. Nah, ini menarik. Ya. Ini menarik. Ini nggak ada yang tahu. Iya. Bulan Maret. Iya. Saya ke Pasuruan. Saya di sana bertamu ke Kiai besar namanya Kiai Haji Munib. Abdul Munib. Ya. Dia dari Al-Maliki, pesantren Al-Maliki Pasuruan. Oke. Kami datang di sana sekitar 10 orang KIB, tim KIB. Iya. Saya datang di sana itu bukan menanyakan tentang Anies, tapi memberikan saya informasi bahwa ulama-ulama Jawa Timur akan membuat fatwa
haram memilih Anies. Luar biasa ya. Ya. Ya kan? Saya berdiri. Saya bilang, Pak Kiai, saya bilang kalau ada yang bisa membuktikan pada saya Anies itu Wahabi, saya kasih 500 juta malam ini. Saya berdiri. Saya bilang, Pak Kiai, itu banyak Kiai. Ada sekitar 20 orang Kiai. Iya. Kan? Saya bilang kalau Pak Kiai bisa membuktikan sama saya bahwa ada bukti Anies itu Wahabi, saya akan berikan 500 juta malam ini. Oke. Dan alhamdulillah tidak jadi dibikin itu fatwa. Oke. Fatwa itu dibikin oleh Kiai di Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah itu batal. Oke. Sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan. Dan kiai-kiai yang tadinya ingin membuat fatwa menolak Anies, sekarang berbondong-bondong mendukung Anies. Oke. Jadi saudara sekalian ya, itulah susahnya namanya framing itu ya. Makanya kalau dengan adanya PKB ini, tembok framing itu bisa dijebol. Jebol. Ya. Orang nggak ngerti Anies itu TK-nya TK umum, SD-nya SD umum, SD umum, kemudian SMP-nya SMP umum, SMA-nya SMA umum di Jogja semua. Lalu S1-nya UGM umum juga, S2 S3-nya di Amerika umum juga. Umum juga. Dan tinggal di rumahnya non muslim. Iya. Di Amerika sana kan. Iya. Jadi Anies itu soal toleransi sudah selesai, sudah tamat. Ya. Gak usah lagi Anies diajar soal toleransi. Pertama toleransi, multikulturalisme dan lain sebagainya. Iya. Ya jadi orang nggak paham tentang Jadi Anies lucu kalau tuh. mengatakan dia Kakeknya Air Baswedan lahir di Surabaya. Radikal intoleran ya. Justru Anies jadi framing aja di framing. itu yang harus kita lawan. Justru Anies lebih banyak diundang negara-negara Barat itu untuk Bicara di forum-forum yang terbuka kan. Iya. Dulu dia pernah ngomong sama saya ya, pernah di bandara. Di BBC jadi pembicaranya itu Perdana Menteri Turki Turgut Özal waktu itu, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, dan dia Anies Baswedan. Kemudian ketika di bandara ada orang bule, lihat dia bingung kok nenteng tas sendiri. Kenapa? Are you Prime Minister of Indonesia? Dipikirnya dia Perdana Menteri Indonesia. Itulah kehebatannya. Jadi memang Anies ini rugi kalau dia rakyat Indonesia rugi kalau dia tidak jadi presiden. Oke ya, kapan lagi punya presiden yang cerdas, punya gagasan dan deliver, itu paling penting. Keren cadas, deliver. Jadi keren cadas itu kepengen presiden cakap, adil dan cerdas. Itu dia Anies. Itulah Anies Baswedan. Dan dia punya rekam jejak di DKI itu tahu. Bro ya. Yes. Oke. Sebelum kita banyak sekali nih komentarnya kalau mau dibacakan bingung juga saya. Ada yang bilang saya berharap Demokrat tetap di perubahan karena saya ingin juga AHY jadi presiden ya. Yang tadi kan ya. Punya masa depan. Ya, kemudian kita bicara mengenai Anies Imin ya, Amin ini. Amin. Oke, saya berhentikan dulu Anies AHY. Kita bicara Anies Imin. Karena saya tahu bro kan penggerak lapangan ya, bukan hanya teorinya. Yeah. Kita bicara mengenai peluang untuk memenangkan pertarungan ya. Biar bro nanti lihat faktor 1, faktor 2, faktor 3 ya. Pertama di depan kita sudah ada Anies Imin. Yeah. Kita tidak tahu Ganjar siapa, atau jangan-jangan Ganjar pun dilikuidasi, kita nggak tahu. Prabowo nanti Pak Lurah siapa? Apa Prabowo Gibran, Prabowo Erick Thohir. Tapi intinya adalah peta posisionalnya seperti itu. Oke. Tapi ada lagi bro, saya tambahin sedikit. Piti kata orang Padang. Kalau duit, kalau orang Bugis duit. Hepeng kalau kata orang Batak kan. Manado hepeng. Ya. Logistik tidak terlalu kuat di Anies ini. Ini hari ini saya baca Ketua Kadin menjadi tim sukses. Wah. Ketua Kadin Anies. Bukan Ketua Kadin Indonesia, tim suksesnya Ganjar Pranowo. Ya, enggak apa-apa. Ya kan? Oke. Prabowo sendiri, Ganjar Pranowo. Prabowo sendiri konon, wah lagi banyak-banyaknya nih tambang emasnya kira-kira. Dalam tanda kutip ya. Nah, menghadapi kondisi seperti itu ya, atau tadi saya balik pertanyaan saya,
Kira-kira faktor-faktor yang bisa memenangkan Anies itu apa? Karena considering surveinya katanya lemah. Oke, silakan eksplorasi. Begini, pertama kami tidak percaya dengan hasil survei sekarang. Kami tidak percaya dengan existing polling sekarang, hasil survei sekarang. Itu pertama. Yang kedua, Bro Refli ya, puluhan tahun hanya mungkin di eranya Soeharto aja kan. Itu kalau era Soeharto kan dia tidak bisa kita sandingkan dengan sekarang kan. Iya. Ya kan? Tapi sekarang adalah bahwa pasca reformasi ini ada konstelasi politik yaitu harus nasionalis agamis. Iya. Atau agamis nasionalis. Iya. Nah, sekarang kan yang memenuhi kriteria ini kan hanya Anies sama Caimin. Kalau Anies apa capnya? Nasionalis. Dia adalah nasionalis religius. Oke. Caimin juga adalah religius nasionalis. Oke. Ya kan? Artinya dia berasal dari partai Islam berbasis masa tapi Islam. Nasionalis. Tapi nasionalis. Anies orang nasionalis tapi religius. Iya, orang yang tengah tapi religius. Iya. Ya jadi. Tapi kalau pendukung Ganjar bilang Ganjar katanya yang terkenal religius. Saya nggak tahu itu, saya nggak. Tapi artinya saya cuma ketawa aja ya. Sebagai orang yang tahu Ganjar dan Anies dari dulu kan. Jadi saya teman mereka berdua bro dari di UGM. Ya saya juga Ganjar juga teman di parlemen. Sama ya. Jadi artinya Bung Rafli ya, bahwa konstelasi atau elektoral yang dimiliki Anies dan Caimin ini adalah dipastikan akan lebih bagus. Kerja kami lebih ringan sekarang. Kerja KIB lebih ringan. Oke. Kalau dulu kita masuk di Besar Santri itu, begitu tidak kita adalah negara Caimin ya, mereka tutup pintu. Iya. Bisa ditimpuk. Nggak Jawa Timur, tapi susah mengasuki. Oke. Saya ada satu pesantren, itu berbulan-bulan kita mau ke sana bawa Anies, nggak diterima. Nah, jadi karena itu memang sudah dibentuk dengan Caimin. Iya. Solid sekali, susah ditembus. Iya. Nah, oleh karena itu dengan masuknya Caimin, kerja KIB lebih ringan. Oke. Jadi kami bisa lebih lincah untuk menemui kiai itu. Oke. Lebih lincah bermain di lapangan. Oke. Ya kan, lebih lincah, lebih lincah kita memainkan isu-isu keadilan sosial dan mencapai janji-janji proklamasi. Oke. Itu yang paling penting. Karena itu yang sering dikatakan Anies kan, soal keadilan sosial. Dan ini kan tema buat masyarakat ke bawah, benar kan? Jadi maka saya bilang Anies ini hadir dalam rangka untuk melepaskan orang-orang miskin dari wong cili menjadi wong sejahtera. Oke, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi gagasan ini Anies selalu mendeliver, itu persoalannya. Oke. Banyak orang yang punya cita-cita tapi tidak bisa deliver. Itu problem. Oke. Ya misalnya sekarang santri itu mulai terbuka. Oke. Tadi kan banyak santri NU kan bahwa kami milih ini kan. Tadi bertanya bahwa kami yang tidak memilih Anies karena HTI. Itu kan framing. Iya. Nah, kita KIB dalam rangka menghapuskan framing kotor itu. Iya. Itu. Bro, ada satu soal yang menarik ya. Anda kan sebagai berasal dari partai Islam, ya. Simbol-simbol Islam ini kan makin dimusuhin di era pemerintahan sekarang ini. Saya juga heran tuh. Saya katakan 85% Islam di Indonesia ini tetapi mayoritas Islamofobia atau takut Islam. Bukan. Artinya saya jelaskan dulu saya. Nah, lalu Anies sudah dibilang dia itu kuliahnya di Amerika dan lain sebagainya. Masih pun di framing. Ya, tetap aja di framing Wahabi lah, FPI dan lain sebagainya. Padahal apa salahnya dengan FPI dan lain sebagainya? Oke. Dan ketika misalnya kelompok-kelompok Islam kanan dalam politik ini, Islam kanan, ada itu saya ketemukan istilah itu Azumari Azra, Islam kanan, Islam kiri itu ya tradisional tadi. Islam tengah. Ya, Islam kanan itu ya kira-kira FPI dan lain sebagainya. Nah, Anies kan di framing ke Islam kanan. Ketika misalnya kelompok Islam kanan ini mengadakan acara katakanlah haul, istighosa dan lain sebagainya, selalu di framing kan kadrun dan lain sebagainya, Wahabi dan lain sebagainya. Padahal ucapan ritual mereka sama, bahkan tidak lebih banyak dibandingkan ritual NU dan PKB, ya kan? Coba lihat deklarasi kemarin, salawat asjil dibacakan. tapi tidak, kalau misalnya yang melakukan itu NU dan PKB nggak ada yang mempermasalahkan sebagai radikal misalnya kan, tapi kalau ketika FPI dipersoalkan. Iya. Kan
Misalnya, ini menurut saya memang jadi menarik karena Anies kemudian tiba-tiba ya tak bisa meruntuhkan tembok itu kan? bisa meruntuhkan. Iya. Ya, jadi artinya bahwa kayak istilah kadrun tadi kan. Iya. Nah, sekarang kan kemarin kan Surya Paloh mengatakan bahwa kadrun itu dan harus dihilangkan, stop. Iya. Nah, ada yang menarik. Surya Paloh bilang cebong kampret. Cebong kampret itu dihilangkan. Artinya Iya. kan kampret itu kan sebenarnya satu tingkat lagi menjadi kadrun kan. Ya, cebong kampret jadi kecepret, lalu muncul makhluk baru namanya kadrun. Jadi sesungguhnya itu ini kan framingnya orang-orang jahat ya. Iya. Jadi kenapa terjadi begini? Saya kira juga ini akibat kemiskinan. Oke. Kan? Kemiskinan. Jadi orang mempertaruhkan akidahnya untuk makan. Oke. Ya kan? Jadi semua mungkin 60% dari 87% umat Islam ini hanya menjadi objek politik, belum menjadi subjek politik. Karena kemiskinan tadi. Yes. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau tentram ini bangsa bisa produktif, maka yang tadi itu harus diberikan peranan yang sesuai dengan proporsional. Oke, diberdayakan. Ya, diberdayakan. Ya? Jadi ketenangan bangsa ini apabila ini Islam yang mayoritas itu tenang, ya kan? Karena Islam itu bicara toleransi sudah final. Iya. Islam itu toleran sekali. Iya. Ya kan? Dia tidak pernah memusuhi yang berbeda agama. Iya. Dia tidak pernah memusuhi tetangganya yang berbeda agama. Tidak. Iya. Dia itulah rahmatan lil alamin itu gitu Iya. kan. Jadi saya kira mengenai misalnya hari ini sholat Nabi. Iya. Itu kalau dilakukan FPI dianggap radikal. Iya. Dianggap garis keras. Intoleran. Tapi kalau NKRI. Tapi kalau ada haul di Jawa Timur dilakukan oleh NU, nggak ada yang berani ngatain. Nggak ada yang berani ngatain. Jadi memang ini harus dihentikan. Oke. Ya kan? Kalau tidak, ini bangsa akan mengalami demoralisasi dan tidak Padahal produktif. kan benchmarknya kan tinggal bergantung apakah misalnya kelompok itu benar tuh mau mendirikan negara lain. Kan itu aja. Kalau cuma dinamika politik kan sebenarnya saya sih nggak yakin akan ada negara lain di Indonesia sini selain Pancasila. Ya, selama masih ada TNI kuat. Iya, dan juga kalau kita lihat ya, mendengar pembicaraan Habib Rizik dan lain sebagainya, itu ahlinya Pancasila itu. Dan dokter tesisnya Pancasila. Iya. Ya kan? Jadi memang Jadi orang ini gini, kalau sekarang ini yang suka mengkritik Jokowi dibilang kadrun, anti Pancasila, anti NKRI. Jadi menyamakan penguasa itu dengan negara, beda. Penguasa bisa ganti negara yang remains. Tapi ketika memberikan HGB 160 tahun, nggak ada yang bilang anti NKRI. Anti NKRI. Jadi memang ini memang harus penyadaran. Inilah. Makanya itu Indonesia butuh Anies untuk memberikan edukasi politik dan menarikkan keadilan sosial. Oke. Ini saya baca Partai Umat sudah mendukung pasangan Amin. Partai Umat. Ya dikasih dihargai juga dong Partai Umat, kan kasihan masa cuma yang disebut-sebut yang punya kursi saja. Ya sekarang disebut kan. Ya, disebut. Karena itu adalah itu juga adalah merupakan kekuatan sendiri nanti. Jadi film politik saya Bung Devi ya. Kami sudah kaji di KIB kuning hijau biru ini. Ya ada kemungkinan besar insya Allah Anies ini menang satu putaran. Insya Allah ya. Oke. Tapi ini bilang, Bang Refli Harun, jika Demokrat minta rujuk ke KPP, apakah harga diri mereka tidak hancur dan menelan muntahnya sendiri? Oh, bukan ludahnya sendiri. Atas koar-koar Anies pengkhianat, pembohong, musang berbulu domba. Itu juga masalah, Bro Refli, sampai hari ini Demokrat belum keluar dari koalisi secara resmi. Belum black and white belum ada. Ya kan? Jadi belum hitam atas putihnya belum ada. Jadi artinya statement SBY nggak cukup statement AHY. Itu kan diucapkan sehari setelah Caimin deklarasi sebelum deklarasi. Statement orang marah kira-kira. Artinya itu marah dan dia tidak mendapatkan informasi yang aktual. Yang cukup, yang cukup. Itu pertama. Yang kedua, bahwa Demokrat ini belum mundur dari KIB dari koalisi perubahan. Dan yang ketiga, saya katakan tadi bahwa tidak ada alasan politis Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Ya kan? Dan yang keempat, masa depan
kalau masa depan Demokrat, masa depan AHY ada di koalisi perubahan. Saya ulangi lagi bahwa AHY tidak akan pernah menjadi presiden bila dia meninggalkan koalisi perubahan, bila dia meninggalkan Muhaimin, bila dia meninggalkan Anies, bila dia menggunakan Surya Paloh. Iya, iya. Ya, ini proses pembelajaran. Jadi karena kita bicara stage-nya, yes. Ya. Oke. Kita bicara orang itu kan kita bicara kapitalisasi politik. Sekarang ini belum momentumnya AHY, tapi kan proses politik sudah jalan. Dan coba. Dan kasihan juga kalau dia terlalu cepat kan sebenarnya. Iya. Iya artinya. Karena kalau dia lebih mapan, lebih matang kan enak banget dia kan sebenarnya. Jadi artinya kita butuh AHY dalam rangka proses pematangan politik. Iya. Untuk membangun jam terbang. Kan? Ini kita 10 tahun lagi lah dia jadi capres. Kita butuh AHY masa depan. 55. Ini anak cerdas, anak pintar. 55 itu kan kayak usia Anies sekarang. Anies sekarang. Jadi 10 tahun lagi pun udah benar itu. Udah benar. Jadi sesungguhnya AHY juga harus bicara momentum. Akan datang. Sekarang ini bukan momentum dia. Iya. Kan? Jadi ini momentumnya Muhaimin gitu. Oke. Ya kan? Bro, jangan sampai keluar dari kursi itu belum menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan mau closing statement kepada KIB boleh, kepada siapapun boleh, kepada Caimin boleh, kepada AHY boleh. Silakan. Ya, pertama koalisi perubahan ini Demokrat, PKS, Nasdem, sekarang ditambah lagi dengan PKB adalah merupakan koalisi yang berbasis pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, koalisi ini dan Capres Anies Baswedan dan Caimin akan mewujudkan, akan memantapkan, yaitu adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, koalisi 4 partai politik ini maupun Presiden kita Anies Baswedan dan Wakil Presiden Cawapres kita Muhaimin Iskandar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Jadi adalah masyarakat harus berbondong-bondong bahwa pasangan Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar adalah merupakan jembatan emas masa depan bangsa Indonesia untuk merealisasikan keadilan sosial dan menghilangkan kemiskinan. Oke. Saya tiba-tiba tergoda lagi. Logistiknya Bung dari mana? Ya. Karena kita tahu ya, dua, soal logistik, soal kecurangan. Gak ada gunanya rakyat memilih tapi logistiknya kagak ada. Dan kecurangan. Jadi memang adalah fokus kita juga itu adalah kecurangan. Musuhnya Anies dan Muhaimin itu dalam koalisi ini adalah kecurangan. Ya kan? Tapi kan ini kan sama-sama tidak ada yang incumbent. Oke. Jadi masing-masing posisi dari zero. Iya. Ya kan? Jadi saya kira kecurangan itu akan tidak terlalu diperhatikan. Tapi kalau seandainya bukan incumbent, penguasa berpihak kepada salah satu calon kan bisa terjadi dong. Bisa terjadi, tapi kan beda ya, beda dengan incumbent dengan sekarang. Mungkin ada tapi pengaruh terlalu besar. Iya. Kan? Ya pengaruh. Soal logistik, saya kira saya meraba-raba. Saya kira salah satu faktor yang membuat Caimin ini dipilih mungkin di faktor logistik. Kan? Faktor logistik artinya mungkin logistiknya lebih ringan kalau Caimin. I see. Yang kedua karena mungkin ada kepastian nyalon. Barangkali logistik itu akan lebih mudah didapat, fundraising dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Tapi artinya dengan mencalonkan Anies Caimin itu meringankan logistik. Tadinya mungkin 2 kali lipat, sekarang 1 kali 1 aja. Itu. Jadi ini banyak menguntungkan. Jadi sekali lagi terakhir kesimpulannya, kalau Jumhur Hidayat mengatakan ini, saya katanya ini bad news atau good news, dia bilang very good news. Kalau bro bilang apa? Very good news. Very good news ya. Very good news dan masa depan bangsa Indonesia. Tapi kalau very good news itu nilainya baru very good. Di atas very good itu ada excellent. Kalau saya excellent. This pasangan excellent. Very excellent. Very excellent. Ya, excellent. Ini very excellent. Jadi kalau very excellent nggak ada excellent aja. jadi benar-benar ini adalah sesuatu yang benar-benar baru ya. Ini baru benar. Belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Pasangan ini kombinasi yang luar biasa. Ya, sobat era sekalian, tidak terasa perbincangan kita 1 jam. Kalau ada pernyataan-pernyataan yang
apa yang belum disampaikan, sampaikan Bung sebelum saya tutup. Ya, jadi begini adalah apa namanya untuk mengurangi penghamburan biaya pemilu. Kalau salah 73 triliun ya. Iya. Itu kalau satu putaran. Kalau 2 putaran mungkin naik lagi kan. Iya. Nah, daripada kita menghabiskan anggaran 73 triliun, mendingan marilah kita memenangkan Anies 1 putaran. Oh. Untuk menghemat biaya. Itu menghemat biaya secara demokratis. Secara demokratis. Tentu menangnya juga jujur dan adil, ya kan? Iya. Karena kalau tidak jujur dan tidak adil, saya tidak mau nanggung dosanya. Iya. Ya, saudara sekalian, menarik perbincangan kita ya dengan orang yang bersemangat ya, walaupun sudah senior. Kelahiran berapa? Saya 62. 62 ya. Lebih senior dari Caimin, lebih senior dari Anies Rashid Baswedan. Tapi Anies itu dulu bapaknya Anies itu ya. Bapaknya namanya Rashid Baswedan. Rashid Baswedan itu dosen saya. Oke. Di UI. Oh, bro, UI. UI ya. Ekonomi. Okay. Jadi UI dulu dia ngajar saya. Okay. Dia ngajar saya kalau salah itu ekonomi pembangunan 1, pembangunan 2. Terus kalau saya kan dari Sulawesi. Iya. Jadi kalau saya kehabisan uang, saya menghadap dia. menghadap Rashid Baswedan. Terus dia buka lacinya, laci buka. Dia ambil amplop rapat. Rapatnya adalah amplopnya. Itu. Oke. Jadi ada juga utang sejarah. Ada utang sejarah. Ada sejarah. Ya, sahabat sekalian, tidak terasa 1 jam kita berbicara dan mudah-mudahan perbincangan ini menarik. Tentu saya harus fair, nanti kita undang juga orang-orang yang mungkin berbeda pendapat. Kadang-kadang orang berbeda pendapat itu bukan berarti karena berbeda, tapi informasi belum masuk jangan-jangan. Itu. Karena saya merasakan ketika ada surat dari Sekjen Demokrat, waduh, sepertinya bumi runtuh ya kan, keyakinan dan lain sebagainya. Tapi setelah beberapa jam kemudian berbalik kan? Ya, berbalik arah. Tapi mungkin yang saya pun juga saya potong sebentar, Bro Raffi. Jadi statement AHY sore tadi mengenai bahwa dia mengucapkan selamat kepada pasangan Anies Rashid Baswedan dan Caimin dan Mohaimin Iskandar, itu satu poin yang paling bagus. Ya kan? Akan lebih bagus lagi kalau dia mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan sahabat lama kami, yaitu Koalisi Perubahan. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Jadi kita tidak usah bicara mengenai soal gengsian, karena gengsi itu perasaan. Tapi yakinlah masyarakat Indonesia tetap menginginkan AHY berada di Koalisi Perubahan Dan satu lagi, di politik itu nggak ada minta-minta maafan. Ya kan? Seni menempatkan posisi yang paling jadi the art of possibilities. Jadi seni berbagai kemungkinan dan memang kemungkinan yang paling itu momentum itu Surya Paloh yang ambil. Jadi Surya Paloh itu melakukan breakthrough jadi dia terobosan. Kalau enggak mandek dan bisa bubar semua dan Anies tidak bisa dicalonkan. Kalau Anies tidak bisa dicalonkan, malah KIB akan putus asa, bubar. Relawan-relawan yang sudah bekerja selama 2 tahun ini berbahaya, Pak. Demoralisasi. Karena jenderalnya tidak bisa berperang. Itu. Jadi Caimin buka gerbang di grassroots Jawa Tengah, Jawa Timur. Anies Baswedan yang akan menebaskan pedang kemenangannya. Mudah-mudahan begitu ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.